SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi hafizahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk bab berkenaan dengan penyembelihan secara syar'i. Kita telah membaca pengertian penyembelihan, kemudian orang yang binatang sembelihannya halal untuk dimakan. Siapa saja orang yang sembelihannya halal dimakan? Yaitu dari kalangan Muslim dan Ahlul Kitab ya. Namun Muslim dan Ahlul Kitab ini juga harus orang yang apa? Orang yang dia ini memiliki kapabilitas dalam penyembelihan ya, memahami apa cara menyembelih, karena dikhawatirkan ya mungkin kalau orang itu sembarangan dalam menyembelih nanti dia tidak mengetahui cara-cara yang tepat dalam menyembelih ya, sehingga akan banyak hal-hal yang kurang tepat dalam penyembelihannya ya, seperti apa yang harus dilakukan ketika sebelum menyembelih ya, apa yang harus dibaca gitu ya, paling tidak membaca bismillahi Allahu akbar. Nah, kemudian seperti apa ya cara penyembelihan yang tepat itu seharusnya ya orang yang menyembelih mengetahui tentang hal ini. Ya, termasuk juga orang yang menyembelih itu hendaknya orang yang berakal dan mumayyiz. Mumayyiz itu artinya bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dan tidak dipersyaratkan harus baligh ya. Tidak dipersyaratkan harus baligh. Kalau misalnya ada anak mungkin usia SD gitu ya, sudah terbiasa dia itu menyembelih hewan, misalnya sejak kecil dia dilatih menyembelih hewan, misalnya dia bisa menyembelih kambing, nah maka sah sembelihannya jika memenuhi ya, persyaratan-persyaratan yang membuat penyembelihan itu tepat sesuai dengan syariat ya, jadi tidak harus orang yang baligh, tapi dia harus mumayyiz ya, dia bisa membedakan ini benar, ini salah, ini baik, ini tidak baik. Kemudian kalau dia ini orang kafir yang bukan ahlul kitab maka tidak sah penyembelihannya. Dalam arti di sini jika dia menyembelih maka haram hukumnya untuk kita makan ya daging sembelihannya. Ya, seperti orang musyrik penyembah berhala bukan termasuk golongan Yahudi dan Nasrani ya, orang Hindu misalnya atau orang Buddha atau orang musyrik penyembah berhala yang lain atau memiliki kepercayaan yang lain, maka ini haram untuk kita makan sembelihannya ya. Terus bagaimana kalau seandainya yang menyembelih seorang wanita? Sah tidak penyembelihannya? Jika memenuhi persyaratan sesuai dengan syariat ya, maka sah penyembelihan seorang wanita ya. Kalau misalnya yang menyembelih budak bagaimana? Sah penyembelihannya ya, selama penyembelihannya itu sesuai dengan ketentuan syariat.
Nah, kemudian kita masuk pada poin yang keempat, cara menyembelih. Jadi hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu hewan yang dapat disembelih dan hewan yang tidak dapat disembelih. Adapun binatang yang gampang disembelih, maka tempat penyembelihannya adalah pada tenggorokan dan di bawah leher. Sedangkan hewan yang tidak bisa disembelih, maka cara menyembelihnya adalah dengan jalan menikam lehernya tatkala mampu menguasainya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan az-zakatu fil halqi wal labbah. Penyembelihan itu adalah di tenggorokan dan di pangkal leher. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas serta Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum mengatakan idz quti'ar ra'su fala ba'sa. Apabila kepala itu terputus dalam penyembelihan maka tidak jadi masalah. Ya, tapi kalau sebagian ulama menganggap bahwa itu adalah makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya menyembelih sampai terputus seluruh kepalanya. Kemudian disebutkan di sini dari Rafi' bin Khadij, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya sesungguhnya besok kami akan berhadapan dengan musuh, sedangkan kami tidak mempunyai senjata tajam. Maka Nabi mengatakan, segeralah sembelih segala sesuatu yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah pada waktu menyembelihnya. Maka makanlah, ya selain dengan menggunakan gigi dan kuku. Termasuk di sini adalah tulang. Dan saya akan menguraikan kepadamu, adapun gigi ia adalah tulang, sedangkan kuku adalah alat sembelih orang-orang Habasyah. Ya, maksudnya alat sembelih orang-orang Habasyah, ya, dengan kuku ini menunjukkan bahwa Nabi ya memerintahkan kaum muslimin untuk tidak bertasyabuh, untuk tidak menyerupakan diri dengan tata cara penyembelihan orang-orang kafir. Dan kami mendapatkan rampasan perang berupa unta dan kambing. Kemudian ada unta yang kabur lalu dipanah oleh seseorang hingga ia berhasil menangkapnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara unta-unta ini ada yang liar seperti liarnya binatang buas. Maka jika di antara mereka ada yang sempat membuat kamu kerepotan, maka lakukanlah begini kepadanya. Ya, apabila ada hewan yang mau disembelih itu dia kabur gitu ya, atau dia berontak sehingga menyulitkan bagi seseorang untuk menyembelih melalui kerongkongannya atau tenggorokannya gitu ya, maka dibolehkan untuk melukai hewan tersebut entah dengan dipanah atau yang semacamnya ya, dengan tentunya mengucap bismillah ya, dengan mengucap bismillah. Apabila dalam kondisi dia ini mengeluarkan darah dan dalam keadaan lemah, namun terdapat tanda-tanda kehidupan pada hewan tersebut dan memungkinkan untuk disembelih pada waktu itu, maka segera disembelih. Wajib baginya untuk menyembelihnya. Ya. Karena kalau misalnya setelah dipanah itu kan keluar darah yang banyak, tapi hewan tersebut tidak mati, lemas gitu ya. Nah, dalam kondisi lemas masih terdapat tanda-tanda kehidupan pada hewan tersebut, maka segeralah untuk disembelih secara syar'i, yaitu melalui apa? Pemotongan terhadap tenggorokannya. Dan pada saat hewan itu dipotong ya, melalui tenggorokannya atau kerongkongannya, maka hendaklah yang dipotong itu adalah jalan nafasnya atau sering disebut dengan hulqum, kemudian jalan makan dan minum atau mari, serta dua urat lehernya wadajain ya. Jadi tiga hal ini hendaklah terputus ketika apa? Ketika dipotong atau disembelih. Dan penyembelihan yang dilakukan secara syar'i seperti ini ya, di antara hikmahnya adalah ya, dikala hewan itu masih hidup dan pada saat hidup itu disembelih dengan kondisi seperti ini, maka darah yang keluar itu lebih banyak ya. Ya, bahkan hampir semua darah itu akan keluar darinya, dari tubuhnya ya. Dan pada saat keluarnya darah berarti keluarnya kotoran dan berbagai macam bakteri ya, serta penyakit-penyakit yang memungkinkan ya dikeluarkan melalui darah tersebut ya, sehingga dagingnya lebih steril daripada apa? Penyembelihan yang sifatnya mungkin disetrum terlebih dahulu. Disetrum terlebih dahulu sehingga pingsan kemudian disembelih. Maka ini enggak maksimal mengeluarkan darahnya. Ya, seperti sebagian peternakan-peternakan atau rumah-rumah
pemotongan hewan di negara-negara kafir itu mereka sering menggunakan apa? Penyetruman terlebih dahulu, ya, dipingsankan. Setelah itu kemudian disembelih. Ya, maka yang seperti ini kurang afdol gitu ya, kurang afdol. Bukan berarti kemudian pemotongannya tidak sah, tetap sah jika memenuhi apa? Kriteria yang telah disebutkan oleh syariat tentang keabsahan pemotongan. Tapi yang lebih afdal adalah ketika hewan itu masih hidup, ya, disembelih dalam kondisi masih hidup. Itu akan lebih baik, ya, akan lebih memperbanyak keluar darah yang ada dalam tubuh hewan tersebut. Nah, berkenaan dengan sekarang sembelihan janin. Apabila ada janin keluar dari perut induknya dalam keadaan hidup, maka ia harus disembelih. Namun manakala ia lahir dari perut induknya yang disembelih itu dalam keadaan mati, maka menyembelih induknya itu berarti juga sebagai sembelihan baginya. An Abi Sa'id radhiyallahu an qala sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil janin faqala kuluhu in syi'tum fa inna zakatahu zakatu ummihi. Ya, jadi kami, kata Abu Sa'id, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang janin yang ada di dalam kandungan hewan sembelihan betina, ya, hewan sembelihan betina yang hamil. Maka Nabi mengatakan kuluhu, makanlah oleh kalian, ya, janin tersebut, in syi'tum, jika kalian menginginkannya. Fa inna zakatahu zakatu ummihi, karena sesungguhnya, ya, penyembelihan janin tersebut adalah, ya, sudah terwakili dengan penyembelihan kepada induknya atau kepada ibunya. Itu manakala apa? Janin yang keluar dari indukan yang sudah disembelih itu tadi, itu dalam kondisi sudah mati. Tapi kalau kondisinya masih hidup, maka wajib untuk segera disembelih. Segera disembelih, ya, sehingga halal untuk dimakan. Kemudian yang keenam, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Ya, menyebut nama Allah ketika menyembelih binatang adalah syarat halalnya binatang sembelihan. Karenanya barang siapa yang sengaja tidak menyebut nama Allah pada waktu menyembelih binatang, maka binatang tersebut tidak halal. Ya, Allah SWT berfirman, "Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin." Dalam surat Al-An'am ayat 118. Allah mengatakan, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Kemudian juga dalam Quran surat Al-An'am ayat 121, Allah mengatakan, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun wa innasyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Allah mengatakan, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Jadi seseorang itu kalau dia menyembelih tidak dengan menyebut nama Allah, ya, maka dia termasuk orang yang melakukan kedurhakaan kepada Allah, termasuk fiskun, ya. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Ya, jadi ketika seseorang itu menyembelih dengan menyebut nama Allah, maka halal sembelihannya. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau misalnya saya mendapatkan sembelihan hewan yang saya tidak tahu si penyembelih ini mengucapkan bismillah ataukah tidak. Ya, maka selama kita tahu bahwa yang menyembelih itu adalah seorang muslim, maka halal, ya, dagingnya untuk kita makan. Ya, cukup kita membaca bismillah sebelum kita memakannya. Ya, termasuk juga sembelihan ahlul kitab. Jika kita mendapati, ya, ahlul kitab dari kalangan Nasrani atau Yahudi memberikan daging sembelihan kepada kita, maka kita tidak perlu untuk menanyakan, ya, kepada mereka, apakah kalian menyembelih itu dengan menyebut nama Allah ataukah menyebut nama Tuhan selain Allah. Tidak perlu ditanyakan seperti ini. Ini namanya takalluf. Termasuk juga ketika diberikan, ya,
seseorang sembelihan ya, daging sembelihan yang menyembelih ini misalnya kita ragukan, dia muslim iya, kita yakin, tapi kok kayaknya meragukan orang ini tadi baca basmalah atau enggak. Itu tidak perlu kita tanya. Ya, karena kalau kita bertanya tentang hal-hal seperti ini maka akan semakin menyulitkan kita. Ya. Tidak perlu untuk ditanyakan tentang hal-hal yang tidak perlu untuk kita menanyakannya. Nah, termasuk juga tadi ahlul kitab, jika menyembelihnya kita tidak tahu apakah dia menyebut nama Allah ataukah tidak, atau justru menyebut nama Tuhan-Tuhan selain Allah, maka karena ketidaktahuan tidak wajib bagi kita untuk menanyakannya. Dan kita boleh untuk memakan makanan dari sembelihan ahlul kitab yang sebelumnya kita ucapkan bismillah terlebih dahulu sebelum kita memakannya. Kemudian dari Rafi' di sini, Rafi' bin Khadij, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ma'an haradam wa dzukirasmullahi fakul. Jadi apa saja yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya maka makanlah ia. Ini menunjukkan bahwa selama hewan itu benar-benar disembelih, ya, teraliri darahnya, atau kalau seandainya hewan itu kesulitan untuk disembelih, ya, kemudian dia dilukai, ya, di tubuh mana saja yang paling mudah untuk dia dilukai, maka ya, selama pada saat dia menyembelih atau melukainya itu dengan membaca bismillah, maka boleh untuk dikonsumsi dagingnya. Kemudian yang ketujuh, menghadapkan binatang sembelihan ke arah kiblat ketika menyembelih. Dan ini adalah anjuran ya, bukan kewajiban, anjuran. Dianjurkan menghadapkan binatang yang akan disembelih ke arah kiblat dan mengucapkan zikir sebagai yang Rasulullah SAW contohkan dalam hadis berikut ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Dzabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumaz dzabhi kabshaini aqranaini amlahaini mujiaini." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari penyembelihan, yaitu di hari Idul Kurban, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih 2 ekor kambing kibas yang bertanduk, yang berwarna putih bercampur hitam. Ya. Mujiaini, dan dalam kondisi telah dikebiri. Falamma wajjahuma, maka ketika beliau menghadapkan keduanya ke arah kiblat, qala, maka beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Kemudian Nabi menyembelih sembelihan tersebut. Jadi membaca kalimat yang panjang ini dianjurkan, sunnah hukumnya, tidak wajib. Yang wajib itu apa? Mengucap bismillah, Allahu akbar. Kalau misalnya tidak bisa membaca secara keseluruhan, bisa mengambil kalimat Allahumma minka walaka. Ya Allah, sesungguhnya apa? Hewan kurban ini datang darimu dan untukmu. Ya. Wa'an siapa dan dari siapa. Ya. Wa'an misalnya namanya orangnya misalnya Budi misalnya, Wa'an Budi misalnya. Wa'an Budi wa ahlihi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu. Tapi yang lebih afdal kalau bisa membaca apa? Seluruh lafaz yang dicontohkan Nabi SAW dalam hadis ini. Nah, ini berkenaan dengan penyembelihan hewan. Kemudian di sini ya, kita tambahkan, ya, kita baca dari Fikih Muyassar ya, berkenaan dengan adab-adab penyembelihan, karena di sini tidak disebutkan adab-adabnya. Sebentar, apa mungkin ada tapi di bab yang lain? Oh, tidak ada. Tidak ada ya. Nah, kita baca di sini berkenaan dengan adab-adab penyembelihan. Penyembelihan memiliki adab-adab yang patut diperhatikan oleh penyembelih. Yang pertama adalah hendaklah penyembelih menajamkan alat sembelihannya. Ya, berdasarkan hadis dari Syaddad bin Aus.
Ya, Nabi mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu telah menetapkan atau mewajibkan untuk berbuat kebajikan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila engkau membunuh maka perbaguslah dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Apabila kalian itu menyembelih maka hendaklah kalian memperbagus dalam menyembelihnya. Kemudian Nabi menjelaskan bagaimana bentuk penyembelihan yang bagus. Nabi mengatakan wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian itu menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah memberikan kenyamanan kepada hewan sembelihannya. Maksudnya memberikan kenyamanan kepada hewan sembelihan itu bagaimana? Baik itu akan disembelih sebelum disembelih atau pas akan disembelih, itu diberikan apa kenyamanan. Contoh diberikan kenyamanan sebelum disembelih, yaitu dikala seseorang itu menyembelih hewan kurban misalnya atau hewan mana apapun gitu ya, untuk yang lain mungkin akikah atau yang lainnya, itu tidak disembelih tepat di hadapan kawannya yang juga akan disembelih, karena ini dilarang oleh Nabi SAW. Dan Nabi menganggap bahwa kondisi yang seperti ini sama dengan apa? Membunuh hewan tersebut 2 kali. Hewan tersebut 2 kali. Ya, kemudian yang berikutnya adalah apa? Direbahkan hewan tersebut tanpa dijatuhkan dengan apa? Dengan dibanting yang keras. Ya. Artinya dalam kondisi dia benar-benar nyaman dalam hal merebahkannya. Nah, ini adalah termasuk daripada wal yurih dzabihatahu, membuat nyaman sembelihannya. Kemudian tadi disebutkan apa? Menggunakan alat yang tajam untuk menyembelih, karena dengan tajamnya pisau atau semacamnya yang digunakan untuk menyembelih ini, maka akan mempercepat kematian hewan tersebut sehingga tidak terlalu lama merasakan sakit. Kemudian adab yang kedua, menidurkan hewan sembelihan pada sisi kirinya dan membiarkan kaki kanannya bergerak-gerak sesudah disembelih agar ia bisa merasa nyaman dengan menggerakkannya. Jadi kalau sudah disembelih terus bergerak-gerak, biarin. Ya, biarin. Kalau yang pernah saya tanyakan itu ya ke seorang dokter hewan itu, dokter hewan ini menceritakan bahwa itu adalah gerakan refleks tulang belakang kalau tidak salah, seingat saya. Jadi hewan itu katanya sudah mati, jadi hanya beberapa detik gitu ya. Setelah disembelih itu beberapa waktu yang sangat singkat, hewan itu sudah mati. Tapi kalau kelihatan dia masih kayak kejang-kejang gitu ya, itu adalah gerakan refleks yang terjadi ya, dari tulang belakang, sumbernya dari tulang belakang. Ya. Adapun ketika dipotong selama 3 saluran tadi itu ya, saluran pernafasan, terus kemudian saluran makan dan minumnya, kemudian 2 wajadain tadi, 2 urat besarnya itu sudah terpotong, maka pada saat itu rasa sakit yang dikirimkan kepada otak untuk kemudian otak itu memunculkan rasa sakit pada hewan tersebut, itu sudah tidak lagi mampu untuk menganalisa istilahnya gitu ya, rasa sakit tersebut, karena sudah tidak bisa ke otak lagi, sudah terputus tadi, jalan pernafasan sudah terputus sehingga tidak bisa istilahnya membawa data sakit itu ke otak, sehingga otak tidak bisa mengeluarkan data itu untuk supaya direspon oleh tubuh si hewan itu untuk merasakan sakit ya, sehingga tidak sakit. Adapun kalau misalnya dalam kondisi sudah dipotong itu terus kok kayaknya dia masih hidup, maka boleh tidak disembelih lagi. Misalnya dia berdiri lagi, jalan-jalan gitu, boleh tidak kira-kira dipotong lagi? Boleh, tidak apa-apa. Hendaklah dia dipotong lagi ya, dengan baca bismillah ya Allahu Akbar, dipotong kembali ya, supaya benar-benar dipastikan dia telah mati.
Disebutkan di sini anna rajulan minal ansari haddatsahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu adja'a udhiyatahu liyadhbahaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrajul a'inni 'ala dhahiyati fa'anahu. Ya, bahwa seorang laki-laki Ansar pernah menceritakan ya hadis kepadanya dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW ini menidurkan hewan kurbannya untuk menyembelihnya. Lalu beliau berkata kepada laki-laki itu, bantulah aku dalam penyembelihan hewan kurbanku. Maka dia membantu beliau. Jadi tidak apa namanya harus yang menyembelih itu satu orang ya. Maksudnya ya dia yang nyembelih, yang dia yang menidurkan, tidak harus begitu ya. Jadi boleh untuk beberapa orang, misalnya 2 orang misalnya yang memegang tubuhnya dan kakinya misal gitu ya. Terus kemudian orang yang berikutnya adalah yang menyembelih, maka ini boleh ya. Di dalam penyembelihan, proses penyembelihan boleh dilakukan 2 orang atau lebih. Kemudian yang ketiga, melakukan penyembelihan dengan cara nahar pada unta dalam keadaan berdiri dengan lutut kirinya terikat. Menyembelih unta dengan cara nahar adalah dengan menusuknya dengan alat yang tajam pada bawah lehernya, yaitu lekuk di atas dada dan di bawah leher ya. Ini Anda bisa lihat di YouTube gitu ya. Saya pernah lihat. Jadi biasanya itu unta berapa gitu ya, dijejer-jejer gitu. Ya. Yang mana pada saat itu lututnya diikat ya. Dan lututnya diikat, karena kalau nggak diikat nanti mancal-mancal gitu ya. Dan tidak perlu disatukan ya. Cukup dalam kondisi dia berdiri, keadaan masih berdiri. Terus nanti di yang menyembelih itu di serot gitu, saking ininya ya, tajamnya itu langsung jatuh. Setelah itu jatuh. Ini untuk penyembelihan unta. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma melewati seorang laki-laki yang menidurkan untanya untuk menyembelihnya. Maka Ibnu Umar mengatakan, ib'athha qiyaman muqayyadatan sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia dalam keadaan berdiri dengan terikat sebagai suatu sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak ditidurkan kalau unta ya, tapi tetap diberdirikan dalam kondisi berdiri. Kemudian yang keempat, melakukan penyembelihan dengan cara dzabah, yaitu memotong tenggorokan untuk hewan selain unta. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina ya. Tadzbahu dzabhun itu memotong bagian tenggorokan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzabahal kabsyaini alladaini dhahha bihima. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih 2 ekor domba yang beliau berkorban dengan keduanya. Ya, dzabaha itu artinya diputus pada tenggorokan tadi. Ya. Jadi kalau untuk unta itu disebut dengan caranya apa? Disebut dengan nahar. Nahar itu antara bagian apa ya istilahnya, bagian tadi itu dadanya itu ya, lekuk. Jadi kan lehernya panjang gitu ya, leher panjang itu di bagian sini. Jadi antara dada dengan leher bagian atasnya ya, itu namanya nahar. Kalau pengen lihat ada, kalau tidak salah ya di YouTube itu mesti ada. Antum bisa lihat cara penyembelihan unta. Ya meskipun kalau di sini nggak perlu gitu, karena nggak pernah ada orang menyembelih unta di Indonesia. Nah kemudian bagian keempat, bukan ya, ini di kitab ini ya, bagian keempat adalah hal-hal makruh dalam penyembelihan. Yang pertama, dimakruhkan menyembelih dengan alat tumpul, yakni tidak tajam, karena hal ini menyiksa binatang sembelihan ya, berdasarkan hadis Syaddad bin Aus di atas, yaitu kalimat wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan memberikan kenyamanan kepada sembelihannya. Kemudian juga berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an tuhaddas syifaru wa an tuwara 'anil bahaim. Nah ini bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar
Shifar, ya shifar itu pisau-pisau atau golok-golok itu ditajamkan dan dijauhkan dari pandangan hewan-hewan lainnya. Jadi pada saat memotong tidak boleh di depan hewan yang lain yang juga akan dipotong. Karena itu kalau dalam riwayat yang lain disebutkan itu termasuk pembunuhan 2 kali. Ya, pembunuhan 2 kali untuk hewan sembelihan tersebut. Kemudian yang kedua, dimakruhkan memotong leher hewan sembelihan dan mengulitinya sebelum mati. Ya, sebelum benar-benar dia mati, berhenti dari apa? Gerakan tubuhnya. Ya, Nabi mengatakan wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata, dan apabila kalian menyembelih maka baguskanlah cara penyembelihannya. Termasuk bentuk memperbagus cara penyembelihan itu setelah disembelih harus benar-benar apa? Dipastikan dia sudah mati. Benar-benar sudah mati, ya, baru kemudian apa? Dikuliti dan dipotong-potong. Dan Ibnu Umar pernah mengatakan wala ta'jalul anfusa antazhaqa. Janganlah tergesa-gesa untuk menghilangkan nyawanya. Maksudnya di sini jangan apa namanya? Itu tadi ya, tergesa-gesa untuk segera memotong leher hewan tersebut sebelum benar-benar mati. Maksudnya memotong itu memisahkan kepala dari tubuhnya, maksud gitu ya. Setelah disembelih itu ya, setelah disembelih. Atau terus kemudian setelah disembelih belum benar-benar kelihatan mati itu langsung dipotong kakinya, mungkin begitu ya, mungkin setelah apa dikuliti terus kemudian segera dipotong-potong padahal dalam kondisi belum benar-benar mati. Kecuali kalau hewan itu benar-benar apa? Hidup gitu ya. Hidup dan masih bisa bergerak dengan waktu yang lama, nah itu ya apa namanya? Memungkinkan untuk disembelih 2 kali. Bisa jadi mungkin penyembelihan yang pertama belum benar-benar sempurna gitu ya. Belum benar-benar sempurna. Nah, ini berkaitan dengan penyembelihan. Nah, tadi mungkin kalau orang Nasrani, orang Yahudi penyembelihannya halal. Bagaimana kalau kondisi orang yang murtad? Orang Islam keluar dari agama, masuk Yahudi, masuk Nasrani. Jadi bukan orang Yahudi, orang Nasrani yang sejak kecil dia menganut agama Ahlul Kitab, tapi orang yang murtad dari Islam, murtad ke agama yang lain, atau ke agama Yahudi dan Nasrani. Bagaimana penyembelihannya, halal apa enggak? Kalau menurut apa yang disebutkan dalam fikih muyassar, penyembelihan orang murtad itu haram hukumnya. Penyembelihan orang murtad haram hukumnya. Di sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penyembelihan orang yang ya, diketahui bahwa dia itu tidak melakukan atau diketahui bahwasanya dia telah melakukan pembatal keislamannya, maka ini haram hukumnya. Meskipun dia sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar misalnya, tapi dia orang yang apa? Diketahui ya, banyak orang tahu kalau dia ini melakukan pembatal keislaman. Ya, seperti dia benar-benar pernah melakukan kesyirikan yang nyata gitu ya, syirikan yang nyata. Atau dia melakukan salah satu bagian kekufuran ya. Meskipun ini masih terjadi perselisihan dari para ulama tentang kaitannya dengan berkenaan dengan meninggalkan sholat. Tapi kalau kita mengetahui bahwa yang menyembelih itu orangnya ini tidak melakukan sholat, atau beberapa waktu sholat ditinggalkan dengan waktu yang lama ya, bukan waktu yang singkat gitu, waktu yang lama, dia banyak meninggalkan sholat dengan waktu yang lama, maka jangan serahkan penyembelihan itu kepada orang yang seperti ini. Hendaklah mencari orang yang ya menyembelih itu adalah orang yang musalli, orang yang ahlus sholat, orang yang sholat ya, karena dikhawatirkan penyembelihannya seperti penyembelihan orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Meskipun masih diperselisihkan berkenaan dengan kafirnya orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu jika meninggalkannya tanpa menolak kewajibannya.
Seperti orang meninggalkan karena malas atau karena nggak biasa atau karena yang lain, tapi dia masih meyakini kewajiban sholat tersebut. Ya kan, tapi untuk kehati-hatian lebih baik untuk menjauhkan diri dari menyerahkan ya sembelihan itu kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Dari mulai 7:30 ya. Iya. Tadi disampaikan untuk binatang diletakkan posisi kiri kan? Iya. Nah, Sunnahnya. ya, sunnah. Posisi kiri itu kita lihat dari posisi mana? Kita Posisi penyembelih. Binatangnya. Posisi yang menyembelih. Kalau menyembelih menghadap binatang kan posisi kirinya kan berarti ikut tangan kiri kita kan? Atau binatangnya kita lihat dari binatangnya dia melihat depan. Misalnya binatang jalan ke depan kan dia kirinya berarti kan di sini. Tapi kalau kita menghadap ke binatang kan kirinya berbeda, posisi kanannya di binatang. Bingung gak sih? Gimana maksudnya? Misalkan kambing menghadap sana, yang menyembelih mau datang dari depan. Misalnya antum yang nyembelih sekarang ya, Ya. kambingnya ngadep sampean gini. Ya. Oh, ngadep sana apa ngadep sini? Menghadap mana? Oh, ngadep antum ya. Itu kita lihat posisi kirinya itu di posisi kita kok binatangnya. Kalau kita kan otomatis dia kanan kan? Binatang. Kalau dia di kiri dia berarti kanan kita. Apa kita menghadap sejajar dengan binatangnya yang dimaksud sebelah kiri itu? Iya, jelas lah. Kita sejajar dengan binatang Posisi itu. menghadapnya sama. Posisinya sama, terus direbahkan bagian kiri. Setelah itu baru disembelih. Gitu. Dan posisinya diarahkan ke arah kiblat. Iya. Kalau misalnya ini pernah kejadian kan kayak menakut-nakuti, jadi kayak istilahnya saya pernah lihat saudara teman saya itu kan di rumah itu ada kambing, beberapa kambing gitu bercanda ya. Jadi kayak sisuk tahan kamu, jadi kayak diajak ngomong kan ditakut-takuti gitu kambingnya gitu. Kayak diajak ngomong itu apa? Kan adabnya atau gimana atau ya kan? Kalau diajak ngomong sih, saya kira kambing nggak paham dia. Ya, cuma dia Kalau kayak nunjukkan pisaunya nih, itu nggak boleh. Kasih makan, mohon tak sebelah. Nggak paham kambing. Nggak paham kambing. Nggak termasuk yang ini. Iya, nggak. Tapi kalau misalnya ditunjukkan pisaunya, di asah di depannya, itu sudah menakut-nakuti. Apalagi kalau menyembelih kawannya di depan dia, itu yang termasuk yang makruh ya, dilarang. Kalau dari Suara, sembelih itu kan suaranya kenceng. iya. Terdengar dengan hewan. Kalau yang jelas kalau masih jauh tidak terlihat tidak apa-apa. Tidak terlihat tidak apa-apa. Iya. Enggak ada keterangan di sini harus tidak indah. Jadi kalau yang pernah saya baca riwayatnya itu dilarang untuk mempertontonkan kepada kambing yang lain yang akan disembelih juga. Kawannya disembelih di depannya ini tidak boleh. Tapi kalau sudah agak jauh dan kambing yang lain itu terhalangi untuk melihat kawannya yang disembelih, tidak masalah. Meskipun mungkin terdengar suaranya. Ya. Wallahu a'lam. Terkait penyembelihan, ini kan kebanyakan ini kan kita ngalami sendiri kan. Kita kadang menghindarkan posisi penyembelihan kita, memang kita menghindarkan agar yang lain itu nggak kelihatan, nggak terlihat itu. Kita kasih hijab untuk menutupi dari pandangan binatang yang lain. Yeah. Cuman ketika kita bawa setelahnya, itu kan ada darah di situ kan. Bekas darahnya itu kan ada, karena kita kan pakai kayak kubangan gitu untuk nahan darah itu. Jadi otomatis setelah penyembelihan binatang sudah selesai itu kita geser ke tempat yang lain. Tapi ini tampak
ketika dia lewat mau ke tempat penyembelihan itu lihat temannya kan sudah bergeletaan. Dua lihat darah itu apa yang masuk tadi membunuh 2 kali? Enggak. Berarti intinya enggak lihat itu jangan diperlihatkan ketika Pada saat penyembelihannya, iya. Pada saat penyembelihan. Soalnya kan kadang juga lihat di dinding itu kan. Iya, digantung. Mereka itu tidak pasti Iya. Iya, enggak. Ya kalau misalnya bisa sampai benar-benar disendirikan gitu ya lebih baik. Tapi kalau menurut lafadz yang saya baca dari hadisnya itu tidak boleh dipertontonkan di saat penyembelihannya. Jadi ketika sebagian sudah mulai dikuliti, Iya. datang bulan yang berikutnya itu yang termasuk Enggak termasuk. masih belum selesai dikuliti. Iya, enggak. Kalau lafadz hadisnya enggak begitu. Hanya pada saat penyembelihannya dihadapkan itu yang dilarang. Iya, silakan. Ada tadi beberapa tempat itu tukang jagal itu meminta kepala ataupun sebagai tambahan pembayaran. Iya. Apakah jika kita pembayarannya itu merupakan sesuatu yang dibolehkan? Dan itu Ustaz, di beberapa tempat Ustaz, di kami di sekolah hewan kurban itu beberapa itu diambil dagingnya kemudian dimasak oleh orang-orang itu dan makan. Iya. Ini bagaimana hukumnya? Iya, jadi yang pertama mengenai orang yang menjadi jagal itu ya, atau tukang sembelih. Sebagian mereka itu ada yang meminta upah itu dari bagian kambing atau bagian hewan yang disembelih. Apakah hal yang seperti ini dibolehkan? Jawabannya tidak boleh, tidak diperbolehkan ya. Jadi pihak penyembelih itu dibayar oleh orang yang ya menggunakan jasanya dia. Ya, dia dibayar. Misalnya orang yang mau berkorban, misal saya mau berkorban sapi misalnya, maka saya minta tolong Abu Alia misalnya untuk menyembelih. Nah, maka saya bayar upah dari uang saya sendiri ya kepada Abu Alia, dan tidak berhak Abu Alia minta pembayaran itu dari bagian hewan kurban yang saya serahkan kepada Abu Alia untuk disembelih. Kecuali jika ya saya memberikan sebagai hadiah kepada Abu Alia ya dari bagian kurban itu, dan itu tidak masuk dalam kategori upah kepada Abu Alia tadi, karena upahnya sudah disepakati. Misalnya satu kambing misalnya satu sapi misalnya saya bayar 500.000 misalnya ya, misalnya saja. Nah, nanti sudah selesai dan tidak ada sedikit pun menyinggung dalam akad itu nanti ditambahi apapun gitu dari hewan yang disembelih. Nah, setelah selesai ya saya bayar 500.000 yang sudah disepakati tadi, kemudian saya ngambil misalnya kulitnya atau kepala sapinya tadi saya berikan kepada Abu Alia ini sebagai hadiah, maka yang seperti ini boleh. Tapi kalau dipersyaratkan di dalam akadnya 500.000 plus hadiah gitu ya, misalnya meskipun misalnya pakai kata-kata hadiah plus hadiah kulit misalnya, itu ini tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah dimasukkan akad penyembelihan tadi, jasa tadi, sehingga itu bukan termasuk bagian hadiah tapi bagian upah, dan itu tidak diperbolehkan. Kemudian pertanyaan kedua, boleh tidak misalnya dalam kaitannya dengan penyembelihan di masjid atau di
tempat-tempat tertentu itu kan banyak kambing yang disembelih. Kemudian dari kambing satu itu yang tentunya ini milik orang lain ya, korban ini, yang berkorban ini, itu disembelih. Setelah disembelih itu semuanya dibawa ke dapur, dimasak untuk dimakan orang bareng-bareng, orang banyak. Nah pertanyaan saya di sini, orang yang korban ini tahu enggak kalau kambingnya dibegitukan, atau dapat izin enggak dari orang yang berkorban? Enggak. Enggak. Itu biasanya kalau di sekolah itu enggak korban 7 orang itu enggak. Oh sekolah ya, di sekolah ini. Berarti di sekolah bukan korban namanya. Kalau urunan satu sekolah misalnya ada 100 murid, urunan misalnya 100 ribuan misalnya gitu. Ya 100 orang 100 ribu jadi berapa? Berapa Pak? Nah misalnya 10 juta, terus bisa beli sapi satu cukup 10 juta. Nah, bisa beli kambing gitu ya, sekian banyak. Maka ini namanya belajar kurban, Pak. Ini bukan kurban. Gitu ya. Belajar kurban. Nah, kalau belajar kurban ini ya nanti ya harus dilaporkan gitu ya. Karena itu uang bareng-bareng gitu kan. Otomatis daging yang di ini itu juga harus atas kerelaan bareng-bareng. Nah gitu. Khusus gurunya ini memang berkorban gitu ya, 7 orang ya. Sapi ini ya maksudnya ya, sapi iya. Nah kalau untuk gurunya yang 7 orang itu disembelih, ya berarti itu kurban karena memang niat untuk kurban. Tapi kalau yang di sekolah yang urunan banyak anak ini tadi untuk beli hewan kurban ini namanya bukan kurban, tapi belajar kurban tadi itu. Nilainya sodako saja, tidak ada nilai kurbannya. Nah, gitu. Nah kalau misalnya yang 7 orang tadi itu setelah disembelih itu diambil oleh mereka gitu ya, oleh mereka diambil, kemudian dimasak oleh 7 orang tadi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Jadi masalah kurban ini idealnya gitu ya, Pak Ulama menjelaskan idealnya itu ada bagian yang dimakan sendiri, ada bagian yang dihadiahkan kepada teman atau semacamnya, ada yang dibagikan sebagai sedekah kepada fakir miskin. Dan ini tidak harus sepertiga, tidak harus. Mungkin yang dimakan sendiri setengah, yang setengah sisanya itu seperberapa berarti Pak? Dari setengah itu dibagi lagi setengah gitu. Seperempat ya. Seperempat itu untuk hadiah, seperempat untuk sedekah. Misalnya begitu, tidak apa-apa. Tidak masalah. Ya. Jadi idealnya ada bagian 3 tadi itu menurut para ulama. Tapi ini tidak wajib. Ya, tidak wajib. Kalau misalnya ada orang misalnya berkorban terus kemudian semua dagingnya itu disedekahkan, ya tidak masalah, dia nggak ngambil sama sekali, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi yang saya dapati di tengah masyarakat itu, mereka banyak yang tidak tahu tentang ini. Mereka punya anggapan, ini yang pernah saya dengar dari orang-orang awam ya. Mereka punya anggapan bahwa kalau orang berkurban itu tidak boleh pemilik kurban itu mengambil bagian daripada daging kurbannya. Itu yang paling sering saya dengar. Dan itu sebagian orang yang kalau saya dengar dan langsung ketemu dengan saya mesti luruskan ya, bahwa boleh bagi orang yang berkorban itu untuk mengambil jatahnya. Dan itu terserah gitu. Tidak harus sepertiga tadi. Nah saya titip ini, sisanya silakan didistribusikan. Nah, apa-apa. Ya. Nah ini ada juga kasus seperti yang ditanyakan. Ada kambing sekian banyak di masjid. Itu kan masing-masingnya korban itu kan atas nama orang-orang yang berkorban. Artinya daging itu nanti juga haknya orang yang berkorban. Nah panitia mengambil 1 kambing, diambil 1, disembelih, terus dimasak bareng-bareng, dimakan sama panitia bareng-bareng. Ini haram hukumnya, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu miliknya
si pengkorban, bukan milik panitia, nah gitu. Kecuali kalau panitia urunan beli untuk konsumsi, bukan untuk kurban ya, untuk disembelih konsumsi untuk mereka, ini boleh, tidak masalah, tidak masalah. Tapi kalau ini hewan kurbannya orang, ya, disembelih dan tidak ada izin dari pemilik kurban itu untuk kemudian dimakan-makan bareng oleh mereka panitia ini, haram hukumnya, tidak boleh dimakan. Kalau izin boleh. Kalau misal dapat izin, bukan kalau izin loh ya. Misalnya pemilik kurban itu, saya berkurban, nanti dari hewan kurban saya ini ambil sebagian untuk bapak-bapak di sini untuk dimakan bareng-bareng, tidak apa-apa kalau begitu. Ya, tapi ini enggak, yang saya tahu dari informasi yang pernah saya dapatkan itu di lapangan, terutama nuwun sewu masjid-masjid yang jauh dari ini ya, yang jauh dari misalnya seorang yang ngerti gitu tentang hal itu, ya, itu kebanyakannya begitu, banyak yang lolos seperti itu. Ya, biasanya malah didahulukan, itu diambil satu sembelih, setelah itu dimasak bareng-bareng. Ya wala'iyadzubillah, ini tidak boleh. Iya saya. Semua kita mungkin menyembelih sendiri. Iya. Maksimal yang boleh dipakai untuk sendiri itu berapa? Tidak ada batasannya, Pak. Ya, tidak ada batasannya. Anda boleh mengambil misalnya 3/4, 1/4-nya antum berikan ke yang lain boleh. Bahkan antum ambil semua tidak apa-apa. Tapi tidak afdol gitu. Karena afdoliyahnya korban itu bukan hanya dirasakan untuk pribadi, tapi juga untuk yang lain. Ya, alasannya kenapa kok boleh diambil oleh orang yang berkorban? Alasannya ya, karena kurban itu pada hakikatnya itu ibadah iraqatid dam. Ibadah yang sifatnya mengalirkan darah hewan kurban tersebut. Itu yang jadi pokok utama dalam apa? Dalam ibadah kurban. Penyembelihannya itu. Ya, penyembelihannya itu. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan Allah mengatakan lan yanalallahu luhumaha lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, kan itu. Tidak akan sampai darah dan dagingnya kepada Allah, tapi yang sampai adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang sampai. Maksudnya apa? Penyembelihanmu ini loh sebagai wujud ketaatanmu, ketundukanmu, ibadahmu kepada Allah, itu nanti yang sampai kepada Allah. Maksudnya yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solehmu. Nah, adapun nanti setelah disembelih kurban itu terus kemudian dibagi-bagikan, nah di situ akan dapat nilai tambahan lagi, apa itu? Mendapatkan nilai sedekah dari pemberian tersebut, ya, ada pahalanya lagi gitu. Makanya saya katakan tadi di depan, idealnya seperti itu ya, supaya kita dapat pahala dan juga kita merasakan apa, makanan yang kita dapatkan dari hewan kurban kita. Wallahu a'lam. Iya, silakan. Langsung. Kadang itu ada yang sembeli tempat lain, kemudian dengan kita itu berbentuk komen, Iya. dia berbentuk kaleng gitu. Itu bagaimana? Boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau di masa Rasul dulu itu ada yang didendeng gitu ya, dikeringkan gitu. Penyembelihannya harus di hari 3 sampai tersebut. Penyembelihan gimana? Iya, di hari. Oh iya, di hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik itu, iya. Nah, kita nggak tahu, jadi kita setor uang, terus kita dikirimi kornet. Dikirimi kornet apa? Kornet itu termasuk dari kambing yang kita kurban itu ya, atau tidak? Kita setor uang aja. Setor uang. Kan biasanya ada dokumentasi ketika penyembelihan kurbannya. Nah, kalau ada dokumentasinya dan jelas itu disampaikan gitu ya, bahwa penyembelihan itu adalah dari Anda, atas nama Anda, terus bismillah Allahu Akbar gitu ya, disembelih, ya sudah cukup ya. Iya, adapun kalau Anda dapat kornet ya tidak masalah gitu, tidak masalah. Tapi gini,
Kalau misalnya antum meminta bagian yang mentah itu berhak gitu loh, berhak. Tapi kalau pihak yang itu sudah mempersyaratkan begini ya sudah, antum tinggal milih antum mau kurban di situ atau tidak. Kan kembalinya ke sana. Ya. Kecuali kalau misalnya menggunakan jasa orang itu dikorbankan di sana, ternyata ya nggak ada kesepakatan apapun, tiba-tiba antum dikirimi kornet, antum boleh protes sama mereka. Loh kenapa kok dikasih kornet? Saya nggak minta kornet kok. Mau Arab tak gule kok dikasih kornet kan misal gitu. Nah, apa-apa seperti itu. Iya. 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 Kalau semisal kita kurban ini berupa kambing, kemudian yang dari pihak panitia itu nasinya itu bukan kambing tapi daging sapi. Iya. Itu gimana? Itu pertama. Yang Iya. kedua, Ini yang antum kurban ya maksudnya ya? Antum yang kurban ya? Iya. berupa kambing ya? Iya. Tapi panitia mungkin lupa atau dikirim dagingnya bukan kambing. Iya. Dari sapi. Dari sapi ya. Itu gimana? Iya. Itu pertama. Iya. Yang kedua, semisal kita korbannya mampunya kambing ya, atau mungkin nggak ada patungan, terus tapi nanti mungkin kita nggak bisa makan kambing, Iya. tapi mampunya korban itu kambing. Kemudian minta nih korban dia. Aku dikirimi sapi ya. Minta. Iya. Boleh nggak gitu? Iya. 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 Ini pertanyaan pertama tadi, saya korban kambing. Ya, terus ternyata sama pihak panitia dikirimi sapi misalnya. Boleh tidak seperti ini? Kalau memang itu sudah menjadi perkara yang sudah dipahami oleh semua pengkorban dan itu sudah ridho mereka para pengkorban itu, ya sudah saya serahkan semua pengelolaan kepada panitia. Pokoknya saya nanti dapat bagian ini dan ini misal gitu ya. Kalau bagiannya sudah diberikan terus kemudian dapat tambahan lagi misalnya sebagai mungkin sesama bagian hadiah atau semacamnya gitu ya, dari distribusi yang sudah diberikan atau dibagi-bagi oleh panitia, maka tidak ada masalah kalau kondisinya seperti ini ya. Tapi kalau kondisinya tidak demikian ya berhak untuk yang berkorban itu menyampaikan, loh saya korban kambing kok dapat sapi gitu ya. Apa pemilik sapi ini sudah memang menyerahkan semua ini distribusi ini sebagai perwakilan panitia itu boleh untuk memberikannya kepada yang lain. Kalau misalnya panitia mengatakan oh boleh, sudah memang dapat izin, tadi pemilik sapinya minta bagian ini untuk mereka, sisanya silakan mau didistribusikan ke siapapun boleh misal gitu ya. Nah itu boleh karena panitia sebagai perwakilan untuk orang yang menyembelihkan hewan kurbannya di panitia tersebut ya. Terus yang kedua tadi, kalau misalnya si fulan ini korban kambing ya, tapi dia pengen nanti dapat bagiannya itu bagian sapi, ya bilang saja nanti bagian saya kalau boleh ditukar dengan sapi ya, kepada panitia. Kalau memang panitia sudah mendapatkan mandat amanat untuk mendistribusikan daging sapinya tadi ya, itu boleh. Tapi kalau misalnya si pemilik sapi itu meminta semua dagingnya misal gitu ya, hanya menyisakan sedikit ke panitia dan panitia misalnya aku njaluk misalnya sapi, ternyata hanya diberi sedikit misalnya karena sapi ada sedikit ya, dan misalnya yang ini nggak ridho ya tidak boleh, maksudnya ya harus dikembalikan bagian yang dia miliki itu dari kambing yang dia sembelih ya. Tapi intinya di sini selama pemilik sapi itu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak panitia ya, setelah dia mengambil bagiannya, atau pemilik kambing juga demikian, maka boleh didistribusikan oleh panitia itu sesuai dengan kehendak panitia ya, karena panitia sebagai perwakilan untuk
pihak yang berkorban ya. Sedangkan perwakilan itu seperti statusnya apa? Seperti pemilik gitu. Sehingga bisa disalurkan kemanapun yang diinginkannya ya, jadi nanti tukarnya itu Pak ya, tukar. Tadi nggak boleh ngomong langsung nanti setelah saya korban ini saya minta bagian sapi, tidak bisa. Tapi antum bilang karena saya nggak suka kambing, semua daging kurban dari kambing yang saya kurbankan ini saya serahkan ke panitia. Cuman saya mungkin tukar sebagian kambing saya ini dengan daging sapi yang menjadi apa? Ya tanggungan orang itu untuk mendistribusikannya. Nah gitu. Tapi tidak boleh langsung minta bagian apa? Sapi, karena tidak berkorban sapi gitu. Sehingga tidak berhak untuk meminta bagian korban yang lain. Ya, atau lebih amannya misalnya ngomong sama yang punya korban sapi, Pak, nanti kalau jenengan sudah korban, saya tukar daging korban saya yang kambing dengan sapi, boleh enggak gitu. Wis 1 kilo oleh 2 kilo sampean misalnya. Ngitungnya misal gitu ya. Nah, itu lebih aman itu. Ya. Karena langsung bersinggungan dengan pemilik. Kalau orang boleh menerima dari korban. Orang kafir menerima sebagai wallahu a'lam ya, enggak tahu saya. Soalnya orang tua kan di kampung itu kan sudah tahu, tapi kadang hanya dikasih karena mereka mata gitu punya. Iya, enggak tahu saya. Kalau saya sudah telepon, ini ambil. Iya. Kalau zakat enggak boleh. Kalau korban mungkin sebagai hadiah bisa. Iya, tapi wallahu a'lam saya enggak tahu. Kalau kemungkinan sebagai hadiah masih diperbolehkan, atau ya sedekah biasa. Kalau saya dapat, saya suruh masak ibu saya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Antum dapat, itu sudah milik antum gitu ya. Terus nanti tolong masakan, terus antum kasih bagian ibu antum, enggak apa-apa, enggak masalah. Atau korban antum tadi selesai ya, jatah antum sendiri pribadi, antum berikan apa? Iya. Kalau semuanya orang kafir itu ikut korban gimana? Karena di beberapa masjid itu ada orang kafir itu juga ikut korban sapi. Iya, tidak sah korbannya, tidak sah korbannya. Yaitu sama dengan hibah biasa, pemberian orang kafir ke kaum muslimin diterima begitu saja. Ya. Jadi tidak sah, korbannya tidak sah, dan tidak perlu untuk menyebut namanya ketika disembelihkan. Namanya siapa-siapa tidak perlu disebut. Ya cukup Bismillahirrahmanirrahim dengan niat tidak korban, menyembelih untuk dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, karena itu hibah, pemberian. Karena sebagian anak itu korban yang kafir ini juga jatah. Dikasih jatah tidak perlu. Seperti ini kan? Iya. Yang korban biasanya dapat 3 kilo gitu ya, soalnya. Yang teman-teman itu yang korban dapat 3 kilo. Karena ini yang si kafir ini sudah dapat 3 kilo. Iya. Jadi gini, itu akadnya bisa dua. Ima itu pemberian, itu ya. Ima itu titipan, ikut nitip sembelihno, gitu. Karena nitip sembelih kan, ya berarti semuanya milik si kafir ini, gitu ya. Milik si kafir ini. Kecuali nanti si kafir ini memberikan bagian-bagian yang mau diberikan. Tapi biasanya yang kita ketahui, biasanya orang-orang kafir ini memberikan secara keseluruhan ini untuk ikut berpartisipasi gitu ya, meramaikan kurban, ikut memberi. Nah ini pemberian sifatnya, pemberian, dan tidak harus untuk diberi jatah dia, tidak harus. Ya. Kalau minta tidak apa-apa juga. Kalau dia minta ya dikasih, tidak apa-apa. Ya. Terkait masalah makanan tadi, daging yang dimasak panitia, apakah ketika seperti masjid saja, misalkan masjid ada panitiaan kurban, ketika si pengkurban ini datang ke masjid ini, apakah
dia itu sudah menyerahkan haknya untuk panitia. Karena yang kita alami selama ini memang setiap kegiatan itu mesti ada makan dagingnya. Iya. Alam akadnya itu seperti apa? Jadi anak tadi nggak kaget gitu atau mengatakan haram gitu, karena anak merasakan itu sudah tahu gitu. Iya. Bukan salah satu masjid kita. Iya. Yang perumahan itu kan seperti itu. Jadi alam kita nggak tahu apakah di awal sudah ada akad dengan pengkorban atau apa. Tapi maksud anak, apakah ketika pengkorban datang ke masjid itu pihak panitia itu bukan seperti pengganti dia gitu. Maksudnya itu berhak untuk melakukan apapun karena dia sudah menyerahkan. Iya. Nah, makanya tadi saya sampaikan ya, berkenaan dengan memberikan kambing itu atau hewan kurban itu kepada panitia, itu juga harus didasari dengan dia tahu gitu ya. Harusnya begitu. Karena kalau misalnya dia tahu bahwa boleh untuk mengambil bagian daripada milik kurbannya itu tadi, maka tentunya dia tentu akan minta bagiannya, nah gitu loh. Minta bagiannya. Ya. Jadi harus diedukasi dulu sebetulnya masyarakat ini. Setelah tahu baru kepanitiaan dibentuk. Ketika orang-orang itu memberikan hewan kurban itu sudah tahu gitu loh. Nanti itu seperti apa nantinya itu sudah tahu. Apakah perlu akad ketika atau ketika datang di awal itu dikasih tahu, Pak, dari hasil penyembelihan kurban ini nanti dagingnya Bapak minta berapa dari hewan ini, Bapak minta yang mana gitu, atau Bapak minta yang mana dan mana yang nanti diserahkan ke kita untuk didistribusikan, misal gitu. Tidak masalah kalau seperti ini. Kalau di tempat kita selama ini itu kalau kurban kambing itu pengkurban itu mesti dapat sambil bahasa kaki kiri, paha. Iya. Itu sudah biasa. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan dan orang yang mengorbankan kambingnya ke situ tahu nanti mesti dapat itu. Dan paham dia gitu ya, maka tidak apa-apa. Cuman yang saya mengatakan tidak boleh itu kan langsung satu kambing diambil disembelih, padahal kambing itu kan milik orang gitu loh. Tapi kan itu sudah diserahkan ke panitia. Lah iya makanya. Tapi kan haramnya kan ketika ada sebagian dimasak, ini kan juga kita tidak tahu yang dimasak itu kambing siapa, karena kan banyak kambing. Terus diambil beberapa mungkin hanya untuk kebutuhan makan panitia gitu. Jadi tim masak gitu. Di tengah-tengah proses penyembelihan pemotongan itu ada tim masak itu ngambil beberapa daging, tapi kita tidak tahu daging itu punya siapa. Tapi tadi paham ya, maksudnya yang membawa kurban tadi itu kalau diletakkan di situ nanti mesti seperti itu. Dia paham, artinya paham itu dia begini, paham begini, perlu diluruskan juga. Pahamnya itu dia itu seharusnya bisa mengambil lebih daripada itu, tapi dia ridho dengan dapat sambil saja. Ataukah dia pahamnya itu berarti menurut syariat iku aku oleh sambil tok. Itu. Sama sampil itu maksimal buat saya. Nah itu perlu dipastikan. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya dia tahu, ternyata ngerti, gak ridho dia bisa dia. Aku jane oleh iso luwih akeh teko iki kan begitu. Ah gitu. Itu biasanya kesepakatan informasi dan ma'ruf lah makanya ma'rufnya itu sejauh mana. Kalau memang sudah dipahami betul masyarakat bahwa yang namanya kurban itu dia itu berhak untuk mengambil tidak sepertiga saja, mungkin bisa lebih daripada itu boleh, maka tidak masalah. Dia sudah memang ridho untuk dapat bagian itu. Nah, makanya lebih baiknya itu dibuat mungkin semacam edukasi gitu ya, edukasi untuk orang-orang ini.
Edukasi minimal. Kan yang korban kambing mesti dapat sapi Ustaz. Iya. Yang tadi haramnya makannya yang dimasak tadi Ustaz. Dari sisi Itu kalau misalnya nggak tahu, misalnya orang itu nggak tahu, terus kan yang saya bahasakan tadi itu kan ketika kaitannya dengan orang itu menyerahkan kambing itu sudah gitu loh, dia nggak dapat bagian apa-apa. Itu. Kalau itu pasti dapat. Kalau itu pasti dapat. Ya, Nah, tapi nanti itu tadi kalau misalnya dia dapat itu, katakanlah dia tahu bahwa harusnya bisa dapat lebih, cuman memang dia ridho dengan dapat bagian yang sudah ditentukan oleh panitia, ya maka tidak ada masalah. Nanti panitia boleh mengambil. Boleh, tidak apa-apa. Sebagian daripada yang disembelih tadi. Apakah masalah. namanya itu ngasih tahu Ustaz ya? Misal Pak nanti mungkin ada kita kalau mau ngambil mau masak untuk makan panitia boleh ya seperti itu? Tidak harus, tidak masalah karena panitia itu sebagai perwakilan. Cuman yang perlu diketahui itu orang yang mengkorbankan ini itu bisa dapat sesuai dengan kehendaknya. Sehingga jelas-jelas dia mewakilkan itu sadar betul, paham betul bahwa nanti saya hanya dapat sekian dan saya ridho dengan itu. Nah, gitu. Ya, karena bisa jadi karena ketidaktahuan dia jahalah, bodoh, nggak tahu, pokoknya tak wakil nih, tak serani apa ininya gitu kan. Kalau dia seandainya tahu ternyata dia dapat lebih bisa dia dapatkan, dia malah berpikir yang tidak, nah kan seperti itu gitu maksud saya. Tahunya begitu. Iya, khawatirnya nanti ada ketidakridhoan ketika tahu gitu loh, sama ini tahu. Kaget. Soalnya memang kebiasaan itu kalau yang korban kambing mesti dapat sampil kaki. Iya. Cuma di tengah proses itu mesti ada makan dagingnya kan. Iya. Boleh itu mesti Iya. ada. Ngambil yang sudah dipotong-potong tadi. Sudah dipotong-potong ngambil ya. Untuk makan panitia. Iya. Nah, walau ini Itu yang yang pernah terjadi kasus itu dia ngambil satu kambing dipotong, itu semua kambingnya dimasak untuk dimakan bareng-bareng. Harusnya kan dari bagian itu gitu ya. Tapi kalau seandainya misalnya sudah diketahui nanti itu misalnya dagingnya sudah dicampur rata, kan korban itu macam-macam tuh orang yang mau mengorbankan itu kan. Meskipun panitia itu sebagai perwakilan, kan perwakilan itu mengikuti apa yang diminta oleh yang mewakili kan gitu, yang mewakilkan kan gitu. Misalnya saya bawa hewan kurban saya ke panitia, Pak, iki hewanku iki, aku kok jaluk bagian iki nih. Kan harusnya yang diambilkan itu kan dari kambingnya sendiri, bukan kambing yang lain kan begitu kan. Ya, kecuali kalau misalnya sudah saya serahkan ke panitia, nanti panitia memberikan bagian apa kepada saya, silakan saya terima misal gitu. Nah itu lain cerita, bisa diambilkan dari bagian yang lain karena sudah dicampur gitu. Tapi kalau misalnya pemesan kambing korban ini dia sudah milik kambing sing paling apik misal gitu ya, dagingnya ini mesti pilihan misal gitu, atau mungkin kambingnya jenis lain, wih ini mesti enak, titip panitia nanti saya ambilkan sampilnya ini gitu. Ternyata nggak dikasih sampilnya, itu sampilnya kambing lain, lah kan yo gelo sih korban ini. Nah itu kan akhirnya kan tidak sesuai dengan ininya. Ya, jadi untuk kehati-hatiannya dilihat itu dari awal itu bagaimana si pengkorban. Kecuali kalau si pengkorban sudah serahkan semuanya kepada pihak panitia, wis opo jari nanti saya dapat apa yang sudah disepakati panitia, ya sudah, tidak masalah, selama ridho itu ya. Dan dia tahu seperti itu. Pengorban titip uang untuk jagalnya. Iya, ya gitu harusnya. Bukan ngambil kasnya masjid, enggak. kalau itu ada biaya. Ada biaya, betul. Biaya orang-orang penyembelihan itu kalau kami biasanya 100, Iya. 50, Iya. itu minimal, tapi kadang juga yang ngasih lebih. Lebih. Yang kedua, ya ini tuh ditawari bisa. Kebanyakan dikasih sampil, tapi kadang ditawari juga pihak korban itu meminta apa? Iya, minta apa? Nanti dicatat. Terus ketika penyembelihan itu kan kalau di lingkungan anak itu dikasih pita, jadi itu atas nama. Iya. Jadi misalkan minta sampil ya sudah, nanti itu digorok, diambil sampilnya, itu pas itu. Cuman nanti anak tanyakan tadi kan masalah haramnya makanannya. Iya. Itu, nah, makanya
kalau itu nanti erat kaitannya dengan yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau misalnya secara uruf kebiasaan orang itu paham, masyarakat yang memberikan korban itu sudah ngerti gitu ya, dan itu ridho, legowo untuk begitu, tidak masalah gitu. Cuman ini kan riskan gitu loh. Hal seperti ini kan kalau misalnya pengkorban ini ngerti kan ya nggak mungkin ridho gitu. Hampir sulit untuk ridho dengan seperti itu. Ketika masa itu insya Allah nggak izin. Oh iya kalau nggak izin nggak apa ngambil. Yang pengkorban sudah dapat jatah pasti. Iya. Makanya tadi kalau pas disembelih itu kan yang saya ceritakan tadi itu disembelih, diambil itu dimasak semuanya kan gitu kan. Sehingga nanti misalnya ada pesan-pesan dari pemilik korban itu yang harusnya diambilkan dari daging itu tidak terlaksana, nah begitu. Itu yang tidak boleh. Itu yang pernah saya temukan itu ada seperti itu. Jadi kalau berarti yang tadi ketika dia sudah dapat jatah, sudah dapat jatah dan itu sudah dipahami gitu kan. Sisanya itu diserahkan kepada panitia untuk distribusi. Boleh panitia untuk mengambil sebagian, dan itu juga tentunya sudah dipahami lah oleh semua pengkorban itu untuk konsumsinya si panitia, tidak apa-apa seperti itu. Ini kasusnya berbeda ini, acak ya, acak karena kecuali kalau tadi Pak ini tadi cerita ya, kalau misalnya itu tadi keenaknya gitu, kalau misalnya pihak pengkorban sudah paham masalah ini ya, sudah kebiasaan di kampungnya itu memang nanti dapatnya sampil misal gitu tadi ya, nah sudah enak seperti itu. Tapi itu tadi pengkorban itu harus benar-benar paham kalau dia itu sebetulnya boleh lebih dapat itu gitu loh, kayak gitu. Nah, sehingga nanti sisanya sudah diserahkan, silakan dikelola, silakan mau dikelola bagaimana ya sudah diserahkan ke pihak panitia. Iya. Karena kebanyakan agak repot untuk mengolah khususnya itu. Iya. Khusus sama bukan jelas, khusus sama tempat makanannya kampung babat itu akhirnya tidak didistribusikan, jadi dikasihkan pada siapa yang mau. Terus itu biasanya karena repot untuk mengolahnya, membersihkan dibagikan. Iya. Akhirnya dikasihkan kepada salah satu orang. Terus dikasih warga kalau pengen ngambil ke si A. Iya. Tidak apa-apa selama yang pengkorban tidak mempermasalahkan itu, tidak apa-apa. Sudah ridho dengan itu berikan, tidak apa-apa. Itu tidak ikut dibagikan. Iya. Tidak apa-apa. Apa itu toh? Ada saya dengar masalah itu daging tidak boleh harus habis dalam 3 hari. Maksudnya habis dalam 3 hari itu dimakan gitu? Iya, harus didistribusikan dalam 3 hari. Oh, didistribusikan. Iya. Wallahu a'lam ya, kita nanti belum masuk ini udhiyah ini. Saya belum tahu itu yang itu. Tapi yang jelas yang berkenaan dengan, jadi gini ya, kurban itu adalah ibadah berkaitan dengan penyembelihan hewannya gitu ya. Adapun bagian dagingnya itu yang nanti dibagi-bagikan itu nanti bersifat sedekah saja dan tidak ada ketentuan. Yang sejauh pengetahuan saya tidak ada ketentuan harus habis selama 3 hari. Bahkan Rasulullah SAW dulu itu daging-dagingnya itu sampai didendeng dan seterusnya untuk supaya bisa bertahan lama nah gitu. Jadi tidak pernah tahu saya tentang hal itu. Wallahu a'lam. Sudah cukup ya? Jam 9 ya. Terakhir Pak. Iya. Apa ada nggak ya batasan untuk panitia itu berapa? Karena saya lihat di masjid sekitar itu misalnya pembagiannya rata nih 2 kilo semua, tapi panitia bisa pulang 10 kilo. Iya. Bahkan lebih banyak itu, apa ada batasannya? Sebetulnya nggak ada ketentuan khusus masalah itu, cuman nanti kembalinya kepada keridhaan pengkorban. Karena ini pemiliknya itu adalah pihak yang berkorban gitu ya. Nah, pihak yang berkorban itu ridhonya untuk diberikan ke pihak panitia itu berapa? Itu.
Ya. Kalau misalnya pihak pengkorban meminta misalnya cukuplah untuk panitia yang dibagikan, untuk panitia saja itu saja nih sakmini ae cukup. Diberikan misalnya seperempatnya, nanti seperempatnya dia, jadi 3/4 diambil, nanti setengah dia makan sendiri, yang seperempatnya itu, yang seperempat sudah diberikan panitia untuk dibagikan panitia, seperempat misalnya sama pengkorban diambil untuk dia bagikan sendiri ke fakir miskin atau ke teman-temannya sebagai hadiah. Nah itu boleh, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nah sehingga yang disampaikan ke pihak panitia berarti yang diwakilkan itu hanya seperempat itu tadi. Jadi begitu. Tidak ada ketentuan khusus, ya. Kembalinya kepada pihak pengkorban. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.